Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yudhis Tanggang. Penelitian saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil penelitian saya kepada Bapak dosen Pak Riko Purba SPD MPD. Penelitian saya yang berjudul pengaruh interaksi sosial terhadap hasil belajar tematik siswa kelas 4 SD Negeri 126 386 Pematang Siantar. Yang pertama itu identifikasi masalah. Interaksi sosial kelas 4 SD Negeri 12436 Pematang Siantar masih kurang berlangsung dengan efektif. Masih ada terjadi yang menjahili atau mengejek temannya akibatnya mereka kurang berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, peserta didik masih terkesan kurang mengerti materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu hasil belajar siswa masih belum memenuhi standar kriteria ketuntasan minimum. Yang kedua yaitu batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah itu penelitian ini dibatasi pada interaksi sosial dan hasil belajar tematik. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Siswa kelas 4 SD Negeri 12436 Pematang Siantar. Yang berikutnya itu yang ketiga itu rumusan masalah. Menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah yang akan diteliti itu apakah ada pengaruh interaksi sosial terhadap hasil belajar tema 7 tema 1 kelas 4 SD Negeri 12436 Pematang Siantar tahun ajar 2023-2024. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah interaksi sosial berpengaruh terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 siswa kelas 4 SD Negeri 12436 Pematang Siantar. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menambah dan memperkaya wawasan dalam hal interaksi sosial terhadap hasil belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ada bagi siswa yaitu dengan adanya penelitian ini, siswa lebih mengetahui bagaimana berinteraksi dan siswa diharapkan lebih mampu melakukan interaksi yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Yang berikutnya itu bagi guru. Dengan melakukan penelitian ini, pengetahuan guru sekolah dasar akan semakin meningkat. Yang berikutnya itu bagi peneliti. Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memajukan pemahaman penelitian tentang interaksi sosial antara peserta didik dan juga pendidik, serta menjadi penunjuk ilmu dalam penelitian yang berbeda dengan interaksi sosial. Bab 2 yaitu menjadi pustaka. Pertama, interaksi sosial yaitu A. Pengertian interaksi sosial. Menurut Inggris mengatakan bahwa interaksi terdiri dari kata inter dan aksi. Menurut Wood menjelaskan bahwa secara terminologi interaksi mempunyai arti hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, atau hubungan. Kesimpulannya bahwa interaksi sosial hubungan timbal-balik antara individu dengan kelompok maupun interaksi antar kelompok yang terjadi secara dinamis. B yaitu syarat terjadinya interaksi. Ada beberapa syarat terjadinya interaksi. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Bahwa kontak sosial sebagai syarat dari terjadinya interaksi sosial terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama kontak antar individu, yang kedua kontak antara individu dengan kelompok, yang ketiga itu kontak antara kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua adanya komunikasi. Bahwa syarat dari terjadinya sebuah interaksi sosial adalah dengan sebuah kontak sosial dan juga komunikasi. Yang C, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri untuk berinteraksi terhadap orang lain. Yang berikutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya sebuah interaksi adalah komponen interaksi sebagai sebuah proses, sehingga terjadinya sebuah proses interaksi berdasarkan faktor komunikasi, sugesti, identifikasi, simpati. Yang berikutnya D, tipe interaksi sosial. Interaksi sosial dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 2 atau
atau pendidikan berhadapan langsung dengan seorang peserta didik. Berikutnya IP kelompok tinggi. Peserta didik sama dengan atau kurang dari 5 orang dengan anggota kelompok teman akrab dengan pertimbangan tertentu. Dan yang IP ketiga yaitu IP kelompok besar. Peserta didik dalam bentuk rombongan yang saling berinteraksi. Yang kedua, hasil belajar. Yang pertama itu pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar itu adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kebiasaan dan tingkah laku, di mana tidak untuk mengubah tingkah lakunya tetapi mengubah kurikulumnya agar siswa dapat belajar dengan lebih mudah dan untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor jasmani dan psikologis siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, serta disiplin sekolah. Yang bagian C yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan merupakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai berdekatan dengan judul atau topik yang akan terjadi. Yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Bagian B yaitu kerangka konseptual. Dalam sebuah proses pembelajaran, hasil belajar mempunyai peranan yang sangat penting karena keberhasilan sesuatu pembelajaran dilihat dari hasil belajar tadi. Setiap peserta didik mempunyai hasil belajar yang berbeda karena dipengaruhi oleh faktor dari diri siswa itu sendiri dan juga faktor dari luar siswa. Untuk meningkatkan hubungan antara siswa dan pendidik, pendidik perlu menciptakan hubungan yang baik antara siswa untuk memberikan pengaruh positif dan hasil belajar siswa. Bagian E yaitu hipotesis penelitian. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap berbagai penelitian, di mana beberapa kali penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, dan juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoris terhadap beberapa masalah penelitian belum jawaban yang empirik dengan data. Ketiga yaitu metode penelitian. Pertama jenis penelitian. Bagian A yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Karena permasalahan dalam penelitian berkaitan dengan angka-angka melalui proses aktif tentang pengaruh terhadap subjek terhadap hasil belajar IPS. Bagian B yaitu rancangan penelitian. Pertama, persiapan penelitian mencakup rumusan masalah penelitian dan melakukan tujuan survei penelitian dengan judul yang sesuai dengan masalah yang tidak dibahas, yakni pengaruh secara sosial terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD di 1, 2, 4, 3, 6, 6. Yang kedua yaitu melakukan observasi di SD negeri 1, 2, 4, 3, 6, 6. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat mengidentifikasi variabel dan desain operasional variabel. Yang kelima menentukan rencana dan desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data-data ditentukan dengan melibatkan kuesioner atau angka. Yang keenam yaitu menentukan dan mengembangkan struktur penelitian. Yang berikutnya yang ketujuh menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan menjelaskan uji coba. Yang ke-9 melakukan analisis. Yang ke-10 menentukan hasil penelitian dan pembahasan, dan yang ke-11 menyusun laporan penelitian. Yang ke-9 yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian pengaruh dan hasil dari hasil belajar IPS di kelas 4 jadi 1, 2, 3 mencatat. Maka yang menjadi lokasi penelitiannya itu adalah nama sekolah SD negeri 1, 2, 4, 3 8, 6 mencatat. Alamat dan jam buku catatan catatan Mahira kelas 4 tahun ajaran 2003-2004. Bagian D yaitu waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April saat pembelajaran semester tahun ajaran 2003-2004. Bagian E yaitu populasi dan sistem sekolah. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh peneliti seluruh peserta didik kelas 4 SD negeri 1, 2, 4, 3, 6 antara dengan jumlah 21 orang. Peneliti menggunakan keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian sebanyak 21 orang. Bagian kedua yaitu variabel penelitian dan definisi operasional.
Bagian A, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bagian B, definisi operasional. Menjadi definisi operasional yaitu disusun untuk menghindari kesalahpahaman data yang akan membutuhkan dan untuk menghindari kesalahan data dalam menentukan alat yang digunakan untuk dalam pengumpulan data. Bagian C yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Tetapi dalam penelitian ini penelitian tidak menggunakan skala terbatas atau netral karena penelitian membutuhkan jawaban pasti dan seperti. Bagian D yaitu teknik penggunaan data. Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan alat yang membutuhkan data untuk menjawab kesalahan yang besar. Bagian E yaitu angka. Lembar angka ini dikembangkan oleh peneliti untuk mengukur tingkat interaksi sosial siswa berdasarkan cara terjadi sumber sosial. F. Observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan berdasarkan peneliti mengumpulkan data saat awal mengamati interaksi sosial pada pembelajaran berbasis kelas 1 kelas 4 SD di negeri 1 2 3 4 3 6 8. Bagian B yaitu demonstrasi. Demonstrasi yang diperoleh bisa juga dalam bentuk tulisan, gambar ataupun dari suara. Bagian ketiga uji instrumen. Uji validitas. Instrumen yang valid berarti artikel yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur. Bagian B uji reliabilitas. Sebuah hasil penelitian dikatakan realitas apabila terdapat kesamaan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda. Menurut Sugiono, pelaksanaan kasus dibuktikan tahun 2016 mengatakan bahwa instrumen reliabilitas adalah instrumen yang tidak digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Bagian C, teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data adalah mengumpulkan data berdasarkan variabel dan responden, tabulasi, dan berdasarkan variabel dan seluruh responden, menjadikan data tiap variabel yang dilakukan perhitungan untuk menjawab persoalan dan dilakukan perhitungan untuk menguji potensi yang telah dilakukan. Bagian D, uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak normal. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa teks yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, yaitu dengan menggunakan tes untuk satu sampel, toleransi dan referensi, analisis varian, dan tes untuk dua sampel. E. Uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear atau variabel X dengan variabel Y. Bagian F, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendistribusikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum dan generalisasi. Jadi B yaitu BT. Menurut Sugiono, BT dirancang untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen lain yang konstan. Bagian A yaitu korelasional. Etis korelasional ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan berbagai hubungan dua variabel data atau dua variabel berbentuk interval atau radio dan sumber data dari dua variabel atau lebih termasuk adalah sama. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bagian pertama adalah titik penelitian. A. Sejarah dan profil sekolah. Sekolah SD Negeri 1 2 4 3 8 6 berdiri pada tahun 1910 di atas 9 tanah seluas 2.500 meter dengan yang permulaan
dipergunakan untuk tapak bangunan sekolah dan rumah dinas. SD Negeri 1, 2, 4, 3, 8, 6, beralamat di Jalan Jambu, Perdamaian Kecamatan Santa Marga, Kota Bangka, Jakarta, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, hasil uji instrumen. Bagian A, uji validitas angket. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari angket yang memuat 30 pertanyaan yang dapat untuk menguji perilaku interaksi sosial X pada kelas 4 SD Negeri 1, 2, 4, 3, 6, Jakarta. Dalam pembahasan berikut akan dibuktikan data dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan olah data dan menggunakan program SPSS 6. B, yaitu uji realitas angket. Dari perhitungan uji realitas yang digunakan untuk menguji variabel interaksi sosial dan data SD Negeri 1, 2, 4, 3, 8, 6, Jakarta dapat ditentukan bahwa instrumen penelitian tersebut tidak variabel dan mempunyai interpretasi yang tinggi. Bagian sehingga hasil bersyarat. A, uji normalitas. Tapi hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis formal atau sampel test yang diolah dengan menggunakan SPSS 6. Dalam uji normalitas menggunakan data hasil nilai angket dan nilai siswa kelas 4 pada bulan Maret yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh peneliti sebagai instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Bagian B itu uji linearitas. Pengaruh yang linear antara variabel koefisien interaksi sosial terhadap variabel terkait yaitu hasil belajar siswa. Ketiga yaitu kesimpulan dari saya. Ini menjadi kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang diperoleh tentang pengaruh interaksi sosial terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1, 2, 3, dan 2, 4, 3, 8, 6, Jakarta. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pertama interaksi sosial cukup mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 4. Bukan kelas 4. Apa dari hasil uji koefisien determinasi yang berpengaruh sebesar 0,09. Artinya interaksi sosial berpengaruh sebanyak 40,9% terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu interaksi sosial berpengaruh terhadap hasil belajar terhadap siswa kelas 4 SD Negeri 1, 2, 4, 3, 8, 6, Jakarta. Dan dapat diamati dari hasil uji hipotesis, di mana hasil uji hipotesis atau persian diperoleh hasil signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,005 dan nilai hitung lebih besar tabel itu dilihat dari tabel jadi 3,627 dari dari 1,725 sehingga membuktikan bahwa hasil terima dan AO ditolak. Yang berikutnya itu sarannya, pertama itu bagi siswa. Siswa diharapkan untuk mengembangkan keterampilan interaksi mereka sehingga dapat membantu berlatih mereka dalam komunikasi dan diskusi dengan orang lain. Yang berikutnya itu bagi guru. Sebagai seorang guru, harus mampu memilih strategi atau teknik pembelajaran yang menciptakan kondisi belajar yang mampu melatih siswa untuk berinteraksi lebih aktif. Yang ketiga, sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang menjadi sumber pendidikan pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya interaksi sosial terjadi terhadap hasil belajar anak. Yang keempat yaitu bagi peneliti lain. Hasil peneliti ini dapat dijadikan pertimbangan apabila ingin meneliti hal serupa dengan menggunakan sampel yang luas dan lebih spesifik lagi. Demikianlah hasil penelitian saya. Terima kasih.